warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari vaksin Sinovac dengan vaksin AstraZeneca. Apa aja sih yang dari perbedaan tersebut? Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu perbedaannya, yuk kita simak. Nah, di sini ada 4 perbedaan. Saya ambil dari sumbernya dari Detik Health. Nah, di situ ada 4 perbedaan apa aja sih. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe dan tekan tanda loncengnya jangan lupa. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja mengenai tentang perbedaan dari vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Nah, di sumber ini saya mengambil yaitu dari Detik Health. Yang pertama mengenai tentang teknologi vaksin itu sendiri. Jadi kita bahas dari vaksin Sinovac terlebih dahulu. Nah, di sini vaksin Sinovac itu buatannya itu menggunakan dari inaktif virus tersendiri atau virus yang utuh yang sudah dimatikan tentunya, teman-teman. Nah, jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jadi metode ini sudah terbukti sangat aman dan biasanya digunakan pada vaksin tertentu juga seperti flu dan polio. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Namun, pada vaksin yang dibuat dengan cara membutuhkan fasilitas laboratorium yang sangat khusus, yaitu untuk mengembangkan virus atau bakteri dengan aman. Jadi waktu produksinya relatif lama dan memungkinkan butuh 2 atau 3 dosis suntikan. Nah, itu menurut dari WHO tersendiri ya, teman-teman. Nah, sedangkan pada vaksin AstraZeneca tersebut itu berbeda dengan Sinovac ya. Jadi di sini dia tidak mengandung virus corona yang dimatikan, namun vaksin ini menggunakan vektor adenovirus simpanse. Jadi di sini maksudnya dari pengembang vaksin AstraZeneca tersebut, dia mengambil virus yang biasa menginfeksi pada hewan simpanse ini, teman-teman. Nah, jadi kemudian baru dimodifikasi secara genetik untuk memicu respon imun atau viral vector. Jadi intinya gini, teman-teman. Jadi yang diambil ini itu ya, virus yang biasa menginfeksi pada simpanse. Nah, terus pada vaksin viral vector, virus yang tidak berbahaya ini akan masuk ke dalam sel tubuh lalu mengirim pembuatan sebagian kecil virus penyebab dari COVID-19 tersebut. Jadi bagian tersebut merupakan protein mirip paku atau spike protein yang ditemukan pada permukaan virus COVID-19 tersebut. Nah, jadi ini dicek langsung dari Organisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ya. Nah, kemudian sel kemudian menampilkan protein ini, lalu sistem imun kita mengenali. Terus yang kedua, ini ada namanya efikasi vaksin. Nah, perbedaannya yaitu dari vaksin Sinovac itu dari hasil uji klinisnya itu ada 3 tahap yang dilakukan di Bandung. Jadi di situ menunjukkan efikasinya sebesar 65,3% dalam mencegah COVID-19. Jadi hasil ini dapat berdasarkan dari uji coba kepada 1.600 orang di Bandung pada saat itu. Berbeda dengan vaksin AstraZeneca, jadi berdasarkan laporan tersebut, vaksin tersebut 76% efektif dalam mencegah kasus COVID-19 bergejala. Selain itu, AstraZeneca juga menyebut vaksin corona buatannya 100% efektif mencegah penyakit parah karena COVID-19 dan rawat inap. Nah, yang ketiga kita berbicara tentang efek samping vaksin itu sendiri. Nah, di sini vaksin Sinovac itu menurut dari ITAGI, yaitu dari sekretarisnya Eksekutif Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, yaitu dari Dr. Julita Sari Sundoro, mengatakan bahwa efek samping vaksin Sinovac ini tidaklah berbahaya dan masih bersifat ringan. Jadi misalnya efek samping yang lokal itu biasanya terjadi nyeri pada sekitar yang disuntik itu saja. Itu ya, itu kata dari Dr. Julita Sari. Terus ada juga nih yang reaksi dari sistemik, itu misalnya pegal-pegal kemudian demam
atau demam ringan saja. Itu biasanya sangat kecil karena vaksin yang tiba ini adalah vaksin yang inaktif, vaksin yang mati. Jadi efek sampingnya itu lebih kecil dari vaksin-vaksin lainnya yang biasanya yang vaksin hidup ya teman-teman. Jadi sebagai pengalaman aja nih teman-teman, saya juga kemarin sudah divaksin 2 kali, yaitu menggunakan vaksin Sinovac ini. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya juga merasakan lebih enak setelah disuntik. Nah, ternyata tidak ada menyebabkan dari efek samping yang berat seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ada efek samping dari vaksin AstraZeneca ini tersebut. Jadi menurut dari laman GOV UK, sebagian besar efek samping yang dihasilkan dari vaksin AstraZeneca tersebut masih dalam kategori ringan sampai ke sedang. Seperti itu teman-teman ya. Yaitu kita lihat dari sangat umum dan jarang. Nah, kita lihat dari efek samping vaksin AstraZeneca tersebut itu ada 3 teman-teman, yaitu ada sangat umum, dan jarang. Nah, di sini kita lihat mempengaruhi lebih dari 1 dari 10 orang. Yang untuk sangat umum ini yang sering dirasakan yaitu nyeri, gatal, dan rasa panas di area suntikan. Kemudian merasa tidak enak badan. Yang ketiga, menggigil atau demam. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, mual. Yang keenam itu nyeri sendi atau nyeri otot. Kemudian kita lihat untuk efek sampingnya secara umum itu sama, mempengaruhi 1 dari 10 orang, yaitu bengkak, kemerahan, benjolan di area suntikan, demam, muntah dan diare, radang tenggorokan, pilek atau batuk, kemudian ada menggigil. Lalu ada efek samping yang jarang, ini jarang sekali, yaitu mempengaruhi 1 dari 100 orang. Yang pertama, nafsu makannya menurun. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, kelenjar getah bening besar. Yang keempat, keringat berlebihan. Yang kelima itu kulit gatal atau ruam di sekitar pada area suntik. Lalu yang keempat itu ada usia penerima vaksin. Jadi siapa saja sih yang dapat divaksin? Nah, seperti itu pada usia berapa itu ya. Nah, di sini vaksin Sinovac itu yang telah melakukan uji klinis itu terbagi 2 kelompok, yaitu usia dewasa 18 sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun ke atas. Nah, ini biasanya vaksin awal-awal itu digunakan pada umur yang dewasa saja, yaitu 18 sampai 59. Namun setelah dievaluasi kembali ternyata masih bisa digunakan pada lansia 60 tahun ke atas dengan rentang penyuntikan 28 hari antara dosis pertama dan kedua. Nah, sedangkan pada vaksin AstraZeneca itu berdasarkan menurut Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini dapat digunakan pada usia 18 tahun ke atas. Itu berdasarkan evaluasi yang lebih lanjut. Nah, biasanya ini rentang penyuntikannya itu antara 8 sampai 12 minggu antara dosis pertama dan kedua. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ini dapat diberikan pada usia di atas 18 tahun sesuai dengan EUA atau izin penggunaan darurat yang telah diperbaiki pada interval dosis keduanya menjadi 4 sampai 8 minggu atau 8 sampai 12 minggu. Namun ini biasanya secara operasional lebih tepat dipilih dengan interval 8 minggu. Nah, seperti itu ya teman-teman.